Selamat siang untuk anak-anak kelas 10 AKL, di mana hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Pada kesempatan siang hari ini, Miss Eras akan mengajarkan kalian tentang jurnal umum ya. Nah, jurnal itu ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, untuk kalian mempelajari jurnal khusus, kalian harus mengerti dulu jurnal umum. Nah, di mana kemarin kalian sudah mempelajari tentang dokumen transaksi ya. Berarti kalian sudah tahu BKM itu untuk apa, BKK itu untuk apa, dan yang lainnya untuk apa ya. Sekarang kita masuk ke proses pelajaran jurnal umum. Dan jurnal umum ini ada bermacam-macam perusahaan ya. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Untuk saat ini kalian akan mempelajari perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa itu dia yang memberikan pelayanan jasa. Kalau perusahaan dagang kemungkinan kalian akan mempelajarinya di kelas 11, dan kalau perusahaan manufaktur kalian kemungkinan akan mempelajarinya di kelas 12 ya. Kalau perusahaan dagang mungkin nanti akan pelajari di akhir. Namun kita akan bahas dulu tentang perusahaan jasa ya. Oke, kita buka buku kita itu di halaman Oke, kita buka buku kita itu di halaman 167 ya. Namun sebelum Miss Ernest membahas contoh soal, kita akan membahas tentang yang kalian pahami ya. Jadi kalau misalnya dalam jurnal ini ada istilah penjualan ya. Terus ada juga pembelian ya. Nah, penjualan dan pembelian ini bisa dilakukan secara tunai dan kredit. Kalau misalnya dalam perusahaan jasa, penjualan ini tidak ada. Biasanya dia diganti dengan bahasa pendapatan. Kalau penjualan biasanya kita akan mengenalnya itu di perusahaan dagang, dan sekarang ini kalau misalnya pembelian masih dipergunakan di perusahaan jasa. Itu ada pembelian secara tunai, ada pembelian secara kredit. Oke, untuk pembelian itu nggak hanya untuk pembelian bahan baku aja. Kalau untuk pembelian itu ada pembelian peralatan, perlengkapan, kendaraan dan kawan-kawannya ya. Namun sebelumnya Miss Eras akan membahas dulu, kita jangan masuk dulu ke contoh soal ya. Miss Eras akan bahas dulu satu-satu seperti apa sih jurnalnya, dan kalau misalnya kita mendapatkan uang itu jurnalnya apa ya. Nah, di dalam proses akuntansi itu kita kenal yang namanya pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit ini bisa kita membeli barang, peralatan, perlengkapan, kendaraan dan yang lain-lainnya ya. Nah, kalau pembelian secara kredit ini dia ada ada akun yang berkurang dan ada akun yang bertambah. Oke. Kalau pembelian secara kredit, otomatis kita membeli barangnya kita dapatkan, tapi kita membayarnya secara kredit, secara dicicil. Di dalam jurnal itu ada beberapa akun ya, yaitu ada kas. Akunnya itu terdiri dari kas. Kas ini adalah uang yang kita punya ya, uang yang perusahaan punya. Terus selain kas itu ada piutang dagang. Piutang dagang itu untuk perusahaan dagang, tapi kalau untuk perusahaan jasa itu namanya piutang usaha. Oke, setelah itu ada namanya utang. Nah, kalau di dalam perusahaan dagang itu namanya utang dagang. Tapi kalau namanya di perusahaan jasa itu namanya utang usaha, ya. Terus kalau misalnya ada pendapatan, ada pembelian, ada peralatan,
ada perlengkapan, nah terus ada yang namanya beban gaji, ada beban sewa, ada listrik, air, dan telepon. Ada iklan, ada sewa. Nah, ada beban sewa ya. Nah, ada juga sewa dibayar di muka. Terus ada prive. Oke, prive ini itu adalah pengambilan dana dari kas oleh yang punya perusahaan untuk keperluan pribadinya. Jadi misalnya kayak saya ngambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi saya. Seperti itu. Ini adalah prive. Ya, dan ini adalah akun-akun. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa kita tambahkan ya. Nah, untuk secara pembelian secara kredit, otomatis kita membeli barang dong. Misalnya, saya mau membeli pembelian secara kredit itu adalah peralatan. Nah, kalau kita membeli peralatan, otomatis peralatan kita bertambah dan piutang dagang kita bertambah. Kalau misalnya pembelian secara kredit atau pembelian secara kredit yang bekerja di sini adalah utang usaha. Tapi kalau misalnya dia penjualan atau pendapatan secara kredit, di sini yang bekerja adalah piutang usaha. Ini untuk perusahaan jasa ya. Nah, setelah itu kita mau buat nih ya jurnalnya ya. Nah, kita pertama dulu deh. Oke, yang mudah dulu. Misalnya kita pembelian secara kredit ya. Kita lihat ya, pembelian kredit. Oke. Akunnya itu biasanya yang digunakan adalah kita beli barangnya secara apa? Secara kredit kan? Otomatis peralatan, misalnya kita pembelian peralatan secara kredit, peralatan pada utang usaha. Ingat, kalau untuk membuat jurnal umum ya, ini dia di pinggir, ini dia rada menjorok ke dalam. Kalau misalnya ini dibaca yaitu adalah pada ya. Dan yang di pinggir ini biasanya debit dan ini biasanya kredit. Ingat ya, di dalam jurnal umum itu nggak bisa kamu balik kredit di atas, debit di bawah. Itu nggak bisa ya. Jadi debit di atas, kredit di bawah. Terus bagaimana Miss kalau misalnya kita lakukan pembelian secara tunai? Nah, kalau pembelian secara tunai ya, oke. Pembelian secara tunai itu ibaratnya kita kan mengeluarkan uang. Jadi kayak misalnya saya mau membeli peralatan tapi secara tunai, yaitu otomatis saya harus mengeluarkan uang untuk membeli peralatan itu secara tunai. Jadi itu namanya adalah peralatan pada kas. Jadi kalau misalnya peralatan ini di atas, berarti kalau kita membeli peralatan itu kan otomatis peralatan di gudang kita bertambah, menjadi peralatan itu di debit. Jadi kalau sesuatu hal yang bertambah itu biasanya letaknya di debit ya, tapi tergantung dari kondisinya ya. Dan dari kita yang berkurang itu adalah kas. Karena kita mengeluarkan uang untuk membeli si peralatan tersebut, maka kas kita akan berkurang. Oke, itu tadi untuk pembelian secara kredit dan pembelian secara tunai ya. Di sini ada peralatan pada utang usaha. Ini untuk pembelian secara kredit. Dan di sini ada peralatan pada kas. Ini untuk pembelian secara tunai.
Nah, Miss, bagaimana kita dengan pendapatan secara kredit? Nah, biasanya kan kalau kita melakukan pelayanan jasa, misalnya kita ngebengkel mobil nih, ngebengkel mobil ya, dibayar seminggu ke depan, otomatis itu namanya piutang usaha. Nah, kalau misalnya piutang usaha, kalau piutang usaha ini lain daripada yang lain. Jadi kalau misalnya piutang usaha, kalau misalnya kita pendapatan secara kredit, ya. Nah, pendapatan secara kredit itu biasanya jurnalnya yaitu piutang usaha pada pendapatan, ya. Nah, piutang usaha pada pendapatan. Nah, kalau misalnya piutang usaha kita bertambah dan pendapatan kita berkurang, karena dengan adanya piutang usaha ini maka pendapatan kita berkurang. Yang tadinya harusnya pendapatan kita misalnya ada 5.000 lah dalam 1 bulan, tapi karena kita sudah melakukan pelayanan jasa, kita harusnya misalnya kita melayani jasa itu biasanya 5 orang nih. Nah, kita itu udah ditargetkan pendapatan kita untuk 5 orang itu. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan pelayanan jasa sama 1 orang, otomatis pendapatan kita berkurang, yang tadinya 5 menjadi 4. Yang tadinya 5 menjadi 4 dan piutang usaha kita bertambah. Piutang usaha ini artinya yaitu pendapatan tapi kita uangnya belum terima. Jadi piutang usaha ini adalah pendapatan tapi uangnya nggak kelihatan. Nah, piutang usaha ini adalah pendapatan tapi uangnya nggak kelihatan. Jadi kayak masih orang yang punya utang sama kita, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana Miss kalau pendapatan secara tunai? Oke, pendapatan secara tunai. Gimana Miss caranya kalau pendapatan secara tunai? Nah, pendapatan secara tunai itu caranya yaitu jurnalnya biasanya kita pakai kas pada pendapatan. Jadi sama seperti tadi, kas kita bertambah, pendapatan kita berkurang. Jadi misalnya kayak kita harus biasanya setiap bulan tuh mendapat pendapatan itu dari 10 orang nih. Tapi ternyata 1 dari 10 orang itu sudah membayar pelayanan jasa kita. Jadi pendapatan kita yang tadinya 10 menjadi 9. Karena 1 orang dia sudah membayar, seperti itu. Oke, kita sekarang bahas yang lain. Miss, bagaimana kalau misalnya kita membayar utang nih? Kita misalnya punya utang di sini. Ya, utang usaha. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau membayar utang? Nah, ini untuk pelunasan utang. Ya. Jurnalnya yaitu adalah utang usaha pada kas. Nah, jadi perbedaan piutang, ya saya kasih tahu ya kuncinya ya. Perbedaan piutang sama utang, kalau kalian suka ketukar nih jurnalnya gimana ya? Nah, Miss ajarin ya. Kalau misalnya piutang usaha, nih kalau misalnya dia bertambah, ini kalau misalnya berkurang, otomatis kan kalau kita membayar utang kan utang kita pasti berkurang ya. Nah, kalau misalnya piutang kita bertambah, itu letaknya di debit ya. Tapi kalau piutang kita berkurang, itu letaknya di kredit. Nah, kalau utang usaha itu kebalikannya. Kalau misalnya dia bertambah, maka letaknya akan di kredit. Kalau dia berkurang, letaknya di debit. Jadi kebalikan dari piutang usaha. Utang usaha itu kebalikan dari piutang usaha. Jadi kalau kita mau melunasi utang kita, jurnalnya yaitu utang usaha pada kas. Berarti utang usaha kita berkurang ya. Nah, kas kita juga berkurang karena kita kan mau membayar hutang, otomatis kita mengeluarkan uang dari kas ya. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau kita mau mengeluarkan uang, kasnya itu selalu di kredit. Dan kalau kita mau menerima uang, kasnya itu di debit. Pokoknya seperti itu lah ya. Terus bagaimana Miss kalau misalnya si customer itu melunasi piutangnya? Oke, kalau misalnya melunasi piutangnya,
Jurnal apa? Seperti di sini Miss Era sudah bilang, kalau misalnya piutangnya berkurang maka letaknya di kredit. Berarti kalau misalnya si customer itu melunasi piutang, misalnya kamu punya utang sama saya, kamu membayar utang dong ke saya, ya kan? Piutang itu kan pengertian dari si customer punya utang ke kita, orang lain punya utang ke kita, ya. Nah, otomatis kalau misalnya pelunasan piutang, berarti orang lain itu yang membayar utang ke kita, berarti kita menerima uang. Berarti tadi Miss bilang kalau misalnya kita menerima uang, kas itu letaknya di debit, ya. Dan untuk yang di kredit, tadi Miss Era sudah sempat bilang, piutang karena ini kan judulnya pelunasan piutang, otomatis salah satu dari akunnya antara debit dan kredit, otomatis salah satunya ada piutang usaha. Nah, entah itu di atas, entah itu di bawah. Nah, kalau misalnya modelnya seperti ini, berarti kasnya di debit dan yang di kredit itu adalah piutang usaha. Nah, kas itu letaknya di debit dan piutang usaha letaknya di kredit. Nah, udah sampai sini, inilah biasanya yang terjadi di dalam jurnal. Nah, misalnya setiap bulan itu kan ada membayar gaji. Ya, kalau bayar gaji itu gaji karyawan, jurnalnya seperti apa? Otomatis kalau misalnya membayar gaji, kita mengeluarkan uang untuk si karyawan. Otomatis jurnalnya yang kita keluarkan yang pertama itu adalah uang dari kas, ya. Kalau misalnya kita melakukan transaksi atau mengeluarkan uang, itu biasanya kasnya ada di kredit, ya. Kalau kas dia di debit itu bertambah, tapi kalau di kredit itu berkurang. Jadi kalau kita membayar gaji, otomatis kas kita berkurang dong untuk membayar si gaji tersebut. Jurnalnya itu seperti ini. Beban gaji pada kas. Beban gaji di debit, kasnya di kredit, ya, seperti itu. Begitu juga dengan price pada kas. Begitu juga dengan beban iklan pada kas, sama seperti itu, dan yang lainnya. Begitu juga kalau misalnya kita membayar sewa di muka, yaitu sewa dibayar di muka pada kas. Oke, sekarang Miss mau bilang ya, pasti kalian nanya-nanya apa sih bedanya beban sewa sama sewa dibayar di muka. Nah, kalau beban sewa itu pembayarannya dilakukan setiap bulan. Tapi kalau sewa dibayar di muka itu transaksi yang terjadi itu misalnya kita membayar sewa gedung untuk 2 tahun ke depan, ya. Perbedaannya seperti itu. Kalau misalnya sewa dibayar di muka, kita bayar hari ini juga untuk 2 tahun ke depan. Tapi kalau misalnya dia beban sewa, kita membayar sewa itu untuk bulan ini saja, seperti itu. Oke, itu tadi pengertian penjelasan Miss Eras tentang ini semua, ya, tentang jurnal umum. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Oke, itu ada di halaman 167, ya. Kita lihat ya, pada 1 Oktober 2016 Wulandari memutuskan untuk mendirikan suatu usaha jasa salon dengan nama Salon Princess. Transaksi yang terjadi selama Oktober 2016 adalah sebagai berikut. 1 Oktober Wulandari menanamkan uangnya sebesar 80 juta ke salon. Nah, berarti si salon tersebut mendapatkan uang masuk dari si pemiliknya, yaitu sebesar 80 juta. Nah, jurnalnya yaitu adalah seperti ini, yaitu kas pada modal Wulandari, ya. Kas pada modal Wulandari. Kenapa kasnya di debit? Ya karena kita menerima uang, jadi kasnya di debit, ya. Nah, kenapa modalnya yang di kredit? Karena modal yang harusnya kita terima itu berkurang, ya, dari si Wulandari gitu, ya. Terus dibayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 12 juta. Ya, dibayar sewa kantor sewa dibayar di muka pada kas, ya. Ingat, dibayar. Kalau misalnya dia udah namanya dibayar, berarti si kas tersebut dikredit, ya. Si kas dikredit. Oke, berarti inilah yang tadi Miss bilang, kita membayar
sewa selama 1 tahun ke depan, tapi kita bayarnya hari ini gitu. Nah, seperti ini. Sewa dibayar di muka pada kas, ya. Nah, beban sewa kita sewa dibayar di muka kita udah kita bayar, kas kita berkurang karena kita membayar, ya. Sekarang tanggal 3, dibeli peralatan salon secara tunai. Nah, tadi Miss Era sudah bilang kan kalau pembelian secara tunai, maka jurnalnya yaitu adalah peralatan pada kas. Yang bekerja kalau misalnya pembelian secara tunai, yang bekerja adalah kas. Kalau misalnya dia pembelian secara kredit, maka yang bekerja adalah utang usaha. Nah, peralatan kita bertambah karena kita membeli peralatan, maka di gudang kita peralatan kita bertambah, sedangkan kas kita berkurang untuk membeli si peralatan tersebut. Kita lihat, tanggal 5 Oktober dibeli perlengkapan salon secara kredit. Nah, tadi Miss Ada sudah bilang kalau misalnya dibeli perlengkapan salon secara kredit, maka yang bekerja adalah utang usaha atau utang dagang, ya. Tapi Miss Ada lebih suka pakai utang usaha, ya, jangan pakai utang dagang, ya. Nah, perlengkapan salon pada utang usaha. Sebenarnya sama aja untuk utang usaha dengan utang dagang, ya. Perlengkapan kita bertambah, utang kita bertambah. Nah, tadi Miss Eres kan udah bilang kalau misalnya utang itu bertambah maka letaknya di kredit, tapi kalau utang itu berkurang letaknya di debit, ya. Nah, selanjutnya, ya, seperti ini nih. 10 Oktober dibeli perlengkapan kantor 2.500.000, dibayar 500, sisanya secara kredit. Nah, berarti perlengkapan kantor yang kita beli itu harganya sebenarnya 2.500.000. Nah, kita cuma membayar gope, berarti kas kita hanya berkurang 500.000, ya. Nah, yang masih menjadi utang kita yaitu sebesar 2 juta, ya. Jurnalnya yaitu yang bekerja itu adalah perlengkapan kantor kita bertambah, kas kita berkurang berapa? 500.000. Tadi kan membayar 500.000, ya. Terus utang sisanya dijadiin utang dagang. 2.500.000 dikurangi 500.000 yaitu adalah 2 juta, seperti itu. Sekarang tanggal 15. Jumlah pendapatan salon yang terima secara tunai adalah 9.500.000 dan yang masih berupa tagihan sebesar 4.500.000. Oke, berarti yang masih berupa piutang itu 4.500.000 dan yang tunai 9.500.000. Jurnalnya yaitu kas. Tadi kan Miss Eres bilang kalau misalnya kita menerima uang pendapatan secara tunai atau menerima uang, kasnya itu di debit. Nah, sedangkan kalau misalnya yang masih tertahan itu namanya piutang. Dan Miss Eres sudah bilang tadi kalau piutang kita bertambah letaknya di debit, kalau berkurang di kredit, ya. Berarti ini artinya piutang kita bertambah, ya. Jadi pada pendapatan berarti kas kita adalah 9.500.000, piutang dagang kita 4.500.000 dan pendapatan kita adalah 14 juta. Itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari 9.500.000 ditambah 4.500.000. Nah, kita lihat lagi tanggal selanjutnya, tanggal 20 Oktober dibayar utang atas pembelian perlengkapan salon sebesar 1 juta. Nah, kita bayar utang nih. Tadi Miss Eres sudah bilang kalau misal utang dagang kita membayar, otomatis utang dagang kita berkurang, yaitu letaknya di debit. Berarti utang dagang letaknya di debit, ya, pada kas. Kenapa kasnya di kredit? Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar utang dagang secara kredit, yaitu sebesar 1 juta. Berarti utang dagang pada kas. Oke, selanjutnya yaitu tanggal 25 Oktober diterima pembayaran dari debitur yang telah memakai jasa sebesar 1 juta, ya. Berarti kita mendapat uang 1 juta. Oke, berarti kas pada piutang dagang. Berarti kalau misalnya diterima dari debitur, dia berupa piutang dagang. Ingat, debitur itu adalah nama orang yang meminjamkan, yang punya utang ke kita. Jadi misalnya kalau kalian punya utang ke saya, berarti kalian itu namanya debitur. Tapi kalau misalnya saya punya utang ke kalian, berarti kalian itu namanya kredit. Kalau misalnya itu kayak supplier atau kreditur, ya.
Nah, terus ini tanggal 30 Oktober ya. 30 Oktober dibayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Tadi misalnya sudah jelaskan. Gaji pegawai itu namanya apa? Beban gaji pada kas ya, sebesar 1 juta. Ini bukunya salah ya. Ini harusnya 1 juta, oke? Mohon diganti ya, Nak. Terus selanjutnya adalah tanggal 30 Wulandari mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Nah, si Wulandari mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 4 juta ya. Nah, kan price pada kas sebesar 4 juta ya. Lanjut. Ya. 30 Oktober diterima tagihan rekening listrik dan air sebesar 1.250.000 ya. Berarti jurnalnya yaitu beban listrik, air dan telepon pada utang dagang. Kenapa di sini namanya utang dagang? Ya. Karena di sini dia masih berupa tagihan, ya. Masih berupa tagihan. Otomatis kita belum mengeluarkan uang. Berarti namanya masih utang dagang ya, sebesar 1.250.000 ya. Tanggal 30 Oktober juga jumlah pendapatan yang diterima sampai hari ini diterima tunai 6.500.000 dan sisanya 3.250.000 masih berupa tagihan. Berarti yang kas kita terima 6.500.000 dan piutang dagang kita adalah 3.250.000 ya. Oke, atau piutang usaha ya. Yaitu kas piutang dagang atau piutang usaha pada pendapatan. Berarti kasnya 6.500.000, piutang dagang atau piutang usahanya 3.250.000, maka 6.500.000 ditambah 3.250.000 menjadi 9.750.000. Itulah namanya pendapatan ya. Pendapatan kita yang misalnya harusnya 10 juta, kenapa dia letaknya di kredit yang harusnya 10 juta? Karena kita sudah mendapatkan 9.750.000, maka pendapatan kita yang tadinya 10 juta akan berkurang menjadi 9.750.000 karena kita sudah menerima keterangan bahwa ada 6.500.000 uang yang kita terima dan ada 3.250.000 piutang dagang kita ya. Terus selanjutnya 31 Oktober perlengkapan salon yang terdapat sebesar 1.100.000. Nah, yang masih ada materi kita sampai saat ini itu aja dulu. Nanti untuk yang tanggal 31 ini namanya jurnal kayak penyesuaian gitu ya. Jadi ini tuh keterangan barang-barang yang masih ada di gudang. Jadi yang kita buatkan jurnal ini adalah yang terpakai. Jadi yang dijadikan jurnal itu adalah barang-barang yang sudah terpakai. Tapi setelah Miss cek, ini perhitungannya salah yang tanggal 31 ya. Nanti Miss Ernest akan carikan soal yang lain agar kalian mengerti. Di minggu yang akan datang Miss Ernest akan menjelaskan ya. Dan untuk tugas kalian silahkan dibuka bukunya halaman 184 ya. 184, kerjakan yang studi kasus 1. Nah, ini bagaimana Miss? Ini kan bentuknya kotak, sedangkan yang kita pelajari bentuknya nggak kotak seperti ini Miss, gitu ya. Nah, sekarang kalian di dalam jurnal umum ya, nanti yang kalian masuk itu adalah kas, ya, terus perlengkapan, ya, dan peralatan ya. Jadi kalau misalnya nanti jurnal itu seperti apa, sedangkan yang Miss ajarkan masih kas pada modal. Nah, ini sedangkan ini ada 3. Nah, berarti jurnalnya yaitu adalah, ya, perhatikan ya, kas peralatan dijejerin ya. Baru itu perlengkapan, baru itu modal Tuan Wahyudi. Nah, berarti ini debit 3-3-nya, sedangkan ini kredit sendiri. Nah, ini didapat dari hasil penjumlahan si yang 3 ini ya. Nah, hanya itu aja. Dan Miss Ernest minta tolong dikerjakan yang studi kasus 1, terus dikumpulkan hari ini juga. Miss kasih waktu sampai jam 6
ya sampai jam 6 sore wajib dikumpulkan. Caranya gimana? Yaitu kalian kalian tulis di buku besar, kalian foto, lalu kirim ke Miss Eres melalui WA. Dan untuk materi hari ini Miss Eres minta tolong untuk kalian catat di buku besar kalian yang ini ya, agar kalian suatu saat tidak lupa ya, beserta dengan yang ini ya, agar suatu saat kalian tidak lupa. Jadi kalian bisa buka-buka lagi ya di buku besar kalian ya. Hanya itu aja penjelasan dari Miss Eres. Miss Eres ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jangan sampai kecapean atau kelelahan ya. Tetap gunakan masker dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer di saat kalian keluar rumah. Hanya itu saja penjelasan Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih.